Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Martia Pratiwi, Stambuk 2018-30223. Saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Audit Keuangan, Audit Pemerintah, Audit Operasi, serta Audit Investigasi. Audit Keuangan. Latar belakang pengauditan laporan keuangan. Pertama, hubungan antara akuntansi dan pengauditan. Kedua, asumsi yang mendasari pengauditan. Data laporan keuangan bisa diverifikasi. Ketiga, kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kebutuhan akan pengauditan. Keempat, manfaat ekonomi suatu audit. Kelima, keterbatasan audit. Pihak-pihak yang berinteraksi dengan auditor. A. Manajemen. Manajemen adalah individu atau sekelompok individu dengan tanggung jawab eksekutif untuk melaksanakan operasi entitas. B. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Standar audit SA 260 mewajibkan auditor untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas kelola dalam audit atas laporan keuangan. Komunikasi yang dimaksud oleh SA ini adalah komunikasi dua arah yang efektif, yakni komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam rangka mendapatkan informasi sebagai bukti audit dan kewajiban auditor untuk memberi informasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk berbagai keperluan. C. Auditor internal. Internal auditor adalah auditor yang bekerja pada suatu entitas dan oleh karenanya merupakan pegawai dan tunduk pada manajemen entitas di mana ia bekerja. D. Pemegang saham. Para pemegang saham mengendalikan pada laporan keuangan yang telah diaudit untuk mendapatkan keyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Audit pemerintah. Teori audit sektor publik. Suatu proses sistematik yang segera objektif terkait evaluasi bukti-bukti berkenan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem audit keuangan sektor publik ada 6. Pertama, pemeriksaan siklus pendapatan. Kedua, pemeriksaan siklus belanja. Ketiga, pemeriksaan aktiva tetap. Keempat, pemeriksaan jasa personalia. Kelima, pemeriksaan siklus investasi atau pembiayaan. Keenam, pemeriksaan siklus saldo kas. Audit operasi. Pengertian audit operasional. Operasional atau manajemen audit merupakan pemeriksaan atas semua atau sebagian prosedur dan metode operasional atau organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasinya. Jenis-jenis audit operasional. Menurut Arens dan Lobeke membagi audit operasional menjadi 3 jenis, yaitu pertama, fungsional audit. Fungsi audit merupakan suatu alat penggolongan kegiatan suatu perusahaan seperti fungsi penerimaan kas atau fungsi produksi. Kedua, organization audit. Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi seperti departemen, cabang atau anak perusahaan. Ketiga, special assessment. Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. Kriteria audit operasional. Menurut Arens et al. 2008-781, ada beberapa sumber kriteria yang dapat digunakan. Pertama, kinerja historis atau historical performance. Kedua, kinerja yang dapat diperbandingkan atau benchmarking. Ketiga, data prestasi dari entitas dibandingkan. Keempat, hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang. Kelima, tindak lanjut sebagai tahap akhir dari audit manajemen. Audit investigasi. Pengertian investigasi. Pengertian investigasi dan pemeriksaan fraud digunakan silih berganti sebagai sinonim. Idealnya ada kesamaan makna konsep-konsep auditing dan hukum. Namun dari segi filsafat auditing dan filsafat hukum, hal itu tidaklah mungkin. Ada sebab lain kenapa harmonisasi antara konsep-konsep hukum dan auditing tidak dapat berjalan. Namun hukum Indonesia, khususnya hukum pidana dan hukum secara pidana, masih berasal dari hukum Napoleonik,
Sedangkan konsep-konsep akuntansi dan auditing kita adopsi dari Amerika Serikat. Karena perbedaannya yang penting antara konsep-konsep auditing dan hukum pemeriksaan fraud perlu memahami kedua-duanya. Audit investigatif di lingkungan lembaga pemerintahan seperti BPK sudah umum dan sering dipakai oleh BPK, BPKP, dan KPK. Sedangkan menurut Indonesian Corruption Watch 2041, pelaku investigatif digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, investigatif internal dilakukan oleh BPK, BPKP, Intelijen, SPI. Kedua, investigatif eksternal atau publik dilakukan oleh ormas, LSM, parpol, dan wartawan. Itulah hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.